Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita untuk bab trigonometri tipe soal yang ketiga, di mana di tipe soal yang ketiga ini nanti berkaitan dengan identitas trigonometri. Kemudian soalnya juga merupakan soal campuran yang menurut pengalaman di soal-soal UTBK SNBT itu termasuk tipe yang tinggi. Di sini kita mulai dulu dari soal yang lumayan mudah. Untuk nomor pertama, dua orang dengan tinggi sama yaitu 175 cm sedang mengamati sebuah pohon kelapa seperti pada gambar di bawah ini. Nilai sin 53, cos 53, tan 53, sin 45, cos 45-nya sudah diketahui. Berapa banyak pernyataan yang benar dari pernyataan di bawah ini? Yang pertama, sudut 53 derajat dan 45 derajat yang digunakan oleh kedua anak tersebut untuk melihat pohon kelapa adalah sudut deviasi. Nah, kita cermati bahwa sudut 53 dan 45 itu bukan sudut deviasi, melainkan sudut elevasi. Sudut elevasi itu kan ketika kita melihat ke atas. Jadi ketika ada anak kemudian ingin melihat tinggi pohon kelapa, maka dia hadapnya ke atas sehingga yang terbentuk itu sudut elevasi. Di sini harusnya ini bukan deviasi ya, tetapi elevasi. Nah, ini termasuk sudut elevasi sehingga pernyataan yang pertama itu salah. Ini pernyataan yang pertama salah. Kita lanjutkan untuk pernyataan yang kedua. Untuk menghitung tinggi pohon lebih mudah menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, ini menghitung tinggi pohon memang paling mudah itu menggunakan perbandingan trigonometri. Dengan lebih spesifik lagi, nanti kita menggunakan fungsi tangen. Kita pakainya tan. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian jarak kedua anak tersebut terhadap pohon kelapa adalah sama. Nah, jarak kedua anak terhadap pohon kelapa itu berbeda karena kalau kita lihat sudut elevasi yang berbeda yaitu 53 dan 45 ini dengan tinggi pengamat yang sama. Meskipun tinggi pengamatnya sama, tetapi ketika sudut yang dilakukan untuk melihat pohon kelapa ini berbeda, maka jarak kedua anak tersebut terhadap pohon kelapa itu berbeda, sehingga jawaban yang ketiga ini salah. Kemudian pernyataan berikutnya, tinggi pohon kelapa yang dilihat kedua anak tersebut adalah sama. Nah, di sini tinggi pohon kelapa yang dilihat kedua anak tersebut adalah sama karena mereka melihat pohon yang sama. Jadi pernyataan keempat ini benar. Sehingga banyak pernyataan yang benar itu ada berapa? Ada pernyataan 2 dan 4, yaitu ada 2. Jawabannya yang C. Kemudian soal yang nyambung dengan atasnya, tinggi pohon kelapa pada informasi soal nomor 5. Nah, di sini kita akan mencari tinggi pohon kelapanya berapa. Ketika kita akan mencari tinggi pohon kelapanya, maka kita tulis dulu bahwa kita punya tinggi anak, yaitu tinggi anaknya itu sama ya, 175 cm. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam meter, itu jadinya 1,75 meter. Kemudian langkah yang kedua, kita asumsikan dulu misalkan jarak anak kiri ke pohon, misalkan jarak anak ke kiri ke pohon itu di sini D1, kemudian maka kalau dari sini ke sini D1, jarak yang perempuan ini adalah D2. Wah, ini D1 dulu ya. Ada kesalahan tulis. Nah, di sini misalkan jaraknya ini D1, kemudian yang sini D2, maka kita peroleh bahwa jarak D1 ditambah D2 itu adalah 30 meter. Di sini sudah diketahui jaraknya 30 meter. Nah, ini biar tulisannya agak kecil lagi, tak kecilkan lagi.
Nah, ini D1 ditambah D2 itu 30 meter. Kemudian dari gambar sudut elevasi anak kiri itu di sini 53 cm, 53 derajat, yang kanan itu 45 derajat. Maka tinggi pohon di atas garis pandang, misal ini tinggi dari atas ke bawah sini adalah H. Ini H ya. Oke, kurang gede lagi. Di sini adalah H. Maka kita bisa membandingkan menggunakan tan. Semisal kita tan 53, tan itu kan desa ya, depannya itu berarti H, kemudian sampingnya itu D1. Sehingga kita peroleh bahwa D1 itu sama dengan H per tan 53. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita punya tan 45 derajat itu sama dengan desa. Depannya itu H, kemudian sampingnya itu D2. Sehingga kita peroleh bahwa D2 itu sama saja dengan H per tan 45. Kemudian kita substitusikan D1 dan D2 ini ke dalam persamaan jarak. Tadi jarak kalau D1 ditambah dengan D2 itu harus ketemunya 30 meter. Maka di sini kita bisa menuliskan D1 itu H per tan 53 derajat ditambah dengan H per tan 45 derajat itu hasilnya 30 meter. Maka hanya ini kan sama-sama punya H, hanya kita keluarkan menjadi 1 per tan 53 ini ditambah dengan 1 per tan 45 sama dengan 30. Kemudian kita tahu bahwa nilai tan 45 ini adalah 1, sementara kalau tan 53 itu nilainya mendekati dengan 1,3. Sehingga langsung kita bisa memasukkan H dalam kurung 1 per 1,3 ditambah 1 per 1. Ini kita hitung menjadi H dalam kurung 1 per 1,3 ditambah biar bawahnya sama 1,3, maka atas ini juga 1,3. Nah, ini baru kita bisa jumlahkan H dalam kurung bawahnya sama 1,3 sementara atasnya menjadi 2,3. Ini sama dengannya masih sama ya, sama dengan 30, sama dengan 30, sama dengan 30. Lalu nanti kita bisa mencari H-nya. H sama dengan 30 dibagi dengan 2,3 per 1,3. Ini bisa kita ubah pembagiannya jadi perkalian dengan syarat yang bawah itu kita balik menjadi 1,3 dibagi 2,3. Hasilnya di sini 39 per 2,3 sama dengan setara dengan 16,9565. Ini ya, hasilnya mendekati 16,9565. Kalau menghitung tinggi total, kita akan menghitung tinggi total itu sama saja dengan H ditambahkan dengan tinggi anak. Kalau total dari bawah berarti tinggi anak ini kita tambahkan dengan H. Sama dengan hanya tadi kita ketemu untuk hanya ini 16,9565 ya, ditambah dengan tinggi anaknya 1,75. Maka nilainya itu mendekati 18,7065. Nah, jadi jawabannya yang 18,7065 itu jawabannya yang D. Sehingga tinggi pohon kelapa pada informasi soal nomor 5 itu 18,7 meter. Ini satuannya meter. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua.
Diketahui X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta, Y sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta. Nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah A ditambah B akar 3. Maka A ditambah B-nya berapa? Kita tulis dulu. Kita punya persamaan bahwa X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta. Kemudian untuk Y-nya itu cos alfa ditambah akar 3 cos beta. Nah, di sini ada keterangan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka kita kuadratkan untuk X-nya menjadi X kuadrat. Karena X-nya dikuadratkan, maka ruas yang sebelah kanan itu juga kita kuadratkan. Sin ini kan misalkan ini A, kemudian ini dianggap sebagai B, maka ketika A ditambahkan B dikuadratkan, itu jadinya, sebentar, ini jadinya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka ketika X-nya dikuadratkan menjadi sin kuadrat alfa ditambah 2 kali akar 3 sin alfa sin beta ditambah dengan akar 3 dikuadratkan itu 3 sin kuadrat beta. Kemudian untuk yang Y-nya ini juga sama. Kalau jadi Y kuadrat maka jadinya cos kuadrat alfa ditambah 2 kali akar 3 cos alfa cos beta ditambah 3 kali cos kuadrat beta. Nah, ini biar jadi X ditambah Y, maka kita jumlahkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, tinggal kita hitung yang belakang. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini yang depan. Yang tengah, maka jadi 2 akar 3. Sin alfa sin beta ditambah dengan 2 akar 3 cos alfa cos beta ditambah dengan yang belakang 3 sin kuadrat beta ditambah 3 cos kuadrat beta. Nah, ini tinggal kita identifikasi satu persatu. Nah, kalau kalian tahu bahwa ketika sin kuadrat alfa ada dijumlahkan dengan cos kuadrat alfa, ada sin kuadrat ditambahkan dengan cos kuadrat, itu hasilnya 1. Maka kalau kita lihat yang ini kan sin kuadrat ditambah cos kuadrat, maka hasilnya 1 ditambah dengan di sini ada 2 akar 3. Kemudian belakangnya juga ada 2 akar 3, maka tinggal kita keluarkan 2 akar 3-nya jadi 2 kalikan sin alfa. Sin beta ditambah cos alfa cos beta, ini di dalam kurung ditambah ini ada 3 kalikan sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta. Nah, kalau kita lihat di sini muncul ada sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta, berarti nanti jadi 1. Sehingga nanti jadinya 3 kalikan 1 ya. Nah, ini tinggal kita operasikan 1 ditambah 2 akar 3. Kemudian kalian juga harus ingat kalau cos alfa di sini mana ya? Oh, ini. Cos alfa cos beta, ini beta ya harusnya ya, karena di sini cos alfa ini berarti cos beta. Nah, ini cos beta. Kalau sin kuadrat sin alfa kalikan sin beta ditambah dengan cos alfa cos beta, itu nanti ada bentuk lainnya. Ini ditambah 3 dulu, 3 kali 1 kan 3, sehingga nanti jadi 4 ditambah 2 akar 3. Kemudian ingat kita punya bentuk kalau cos dalam kurung A min B itu nanti hasilnya adalah cos A cos B ditambah dengan sin A sin B. Sehingga kalau kita punya cos alfa cos beta ditambah dengan sin alfa sin beta ini dibalik, maka jadinya sama saja dengan nilai dari
cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Kemudian biar nilainya maksimum, maka nilai cos alfa dikurangi beta itu harus 1, karena nilai maksimumnya adalah 1. Maka tinggal kita substitusikan 4 ditambah 2 akar 3 kalikan dengan 1. Sehingga kita peroleh bahwa x kuadrat plus y kuadratnya itu nilainya adalah 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa nilai x kuadrat ditambah y itu ketemunya 4 ditambah 2 akar 3, di sini kan berbunyi bahwa nilai maksimum itu A ditambah B akar 3. Sementara tadi kita sudah ketemu x kuadrat ditambah y kuadrat itu nilainya 4 ditambah 2 akar 3. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa A-nya itu 4, kemudian B-nya adalah 2. Sehingga nilai A plus B ini bisa dicari. A plus B berapa? A-nya itu 4 ditambah B-nya itu 2. Sehingga 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah 6. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal ketiga. Pada gambar jika sudut CAD itu berarti CAD di sini 40 derajat, kemudian ACD itu 20 derajat, BC-nya itu 50, dari B ke C itu 50, maka kita disuruh mencari panjang AD-nya. Untuk bisa mencari panjang AD, maka kita harus mencari dulu panjang BD-nya. Karena di sini nanti kita akan menggunakan tan ya. Ketika kita akan mencari nilai tan dari 20 derajat, tan itu kan kita punya segitiga siku-siku ini. Kita punya segitiga siku-siku yang akan dicari tan dari 20, maka tan itu desa, depan ini samping. Depannya itu adalah sisi BD, per sampingnya itu 50. Sehingga kita bisa peroleh bahwa tan 20 ini ya, atau kita tadi kan sudah ketemu tan 20 derajat sama dengan BD per 50. Maka sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa panjang BD itu sama saja dengan 50 dikalikan tan 20 derajat. Kemudian dalam segitiga ABD kita memiliki sudut siku-siku di B, ini juga siku-siku, sehingga kita bisa mencari nilai tan dari sudut A. Ketika kita akan mencari tan dari 40 derajat, itu sama saja desa. Tan itu kan desa ya, depannya ini, sampingnya ini. Maka depannya itu BD per dengan sampingnya itu kan AB, maka per AB. Kemudian bisa kita peroleh bahwa AB itu sama dengan BD kalikan tan 40 derajat. AB itu sama dengan BD per ya, ini salah. Oke, karena AB-nya di bawah, maka BD per tan 40 derajat. Kemudian kita tahu bahwa nilai BD itu tadi kita sudah memperoleh AB sama dengan BD-nya itu ganti dengan 50 kalikan tan 20 derajat per tan 40. Sementara yang akan kita cari adalah panjang AD, maka kita perhatikan segitiga ABD. Kita dapat menggunakan teorema Pythagoras atau fungsi trigonometri untuk menemukan fungsi AD ini. Kalau kita menggunakan trigonometri, maka yang digunakan adalah fungsi kosinus, di mana kita tahu bahwa nilai cos ini ya, nilai cos dari sudut 40 derajat itu cos dari 40 derajat itu cos sin demi cos sami, samping per miring, maka sampingnya adalah AB, per miringnya adalah AD. Sehingga kita peroleh bahwa AD itu sama saja dengan AB per cos 40 derajat. Kemudian di sini bisa kita substitusikan nilai AB-nya. Kita sudah ketemu bahwa nilai AB itu 50 kalikan ini ya, nilai ini tak
kasih per dulu. 50 kali tan 20 derajat per tan 40 derajat per nilai cosnya cos 40 derajat. Nah, setelah seperti ini, maka kita menyederhanakan dulu. Kita tahu bahwa tan itu kan ini sebagai catatan bahwa tan itu sama saja dengan sin dibagikan dengan cos. Jadi ketika ada tan 40, ini bisa diubah jadi sin 40 per cos 40 derajat. Sehingga bisa kita peroleh bahwa AD itu sama saja dengan 50 dikalikan dengan ini tan 20 ya. Sehingga bisa kita ubah lagi, ini jadi tan 20 derajat per tan 40 diubah jadi sin 40 derajat per cos 40 derajat. Kemudian ini ada diperkan lagi dengan cos 40 derajat. Sehingga bisa kita peroleh bahwa 50 kalikan tan 20 derajat per sin 40 derajat ini per cos 40 derajat itu kita kalikan dengan cos 40 derajat. Yang ini bisa kita coret, ini dicoret sehingga sisanya itu tinggal 50 kalikan tan 20 derajat per sin 40 derajat. Kemudian bentuk ini juga bisa kita sederhanakan lagi sama dengan 50 untuk tan itu kan sin 20 per dari cos 20 per dengan sin 40 derajat. Kita juga tahu bahwa ada rumus ganda ketika sin 40 derajat itu bisa kita ubah jadi 2 sin 20 derajat kalikan cos 20 derajat. Maka ini bisa kita ubah menjadi 50 kalikan sin 20 per cos 20 per sin 40 itu kita ubah menjadi ini ya, 2 sin 40 itu menjadi 2 sin 20 derajat kalikan cos ini cos 20 derajat. Sehingga bisa kita balik nanti 2 sin 20 kalikan cos 20 itu kita balik jadi perkalian menjadi 1 per 2 sin 20 kalikan cos 20. Maka menjadi di sini 50 kalikan sin 20 per cos 20 kalikan 2 sin 20 derajat kalikan cos 20 derajat. Nah, di sini adakah yang bisa dicoret? Yaitu yang bisa dicoret itu sin sama sin. Sehingga tinggal 50 per ini cos ya, maka 2 kalikan cos kuadrat 20. Sehingga kita peroleh 50 sama 2, ini bisa kita coret, hasilnya 25 per cos 20 diderajatkan. Nah, karena kita tahu bahwa 1 per cos, ini 1 per cos X ya, itu sama dengan sekan X. Sehingga 25 per cos kuadrat 20 itu bisa kita ganti dengan 1 per cos kuadrat 20 itu bisa ganti dengan sek. Maka 25 kemudian sekan 20 dikuadratkan. Sehingga panjang AD itu sama dengan 25 sekan kuadrat dari 20. Maka jawabannya adalah yang E, atau bisa ditulis 25 dalam kurung sekan 20 dikuadratkan. Jadi jawabannya yang E. Nah, itu untuk
Tipe soal di trigonometri yang ketiga ini lumayan rumit ya, jadi kalian memang harus paham pola-polanya seperti apa, kemudian ketika soal yang seperti ini nanti jalan keluarnya pakai yang seperti apa itu juga kalian harus paham. Oke, buat kalian yang pengen belajar UTBK lebih lanjut, saya sudah menyiapkan modul belajar. Ada modul fondasi materinya dulu dan ada juga nanti modul latihan pola soal PK dan PM. Nah, link lengkapnya saya taruh di deskripsi ya, tinggal pilih saja nanti sesuai kebutuhan kalian. Tetap semangat, tetap rajin latihan soal, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.